Pembuka diawali dengan pembawa papan nama Kabupaten Gianyar yang dibawakan oleh seorang gadis dengan paras cantik mengenakan kostum payas madya serta diapit oleh dua gadis yang mengenakan riasan lelunakan yang juga tidak kalah mempesona. Selain itu di sisi kanan dan kiri juga dihadirkan bala patih untuk menjaga dan mengamankan jalannya prosesi pet air ini. Barisan selanjutnya menampilkan pesona joget bagus Gianyar yang diikuti truna-truni Gianyar memakai busana dan tata rias payas agung khas Gianyar. Payas agung bukanlah sekedar riasan, melainkan simbol keindahan, kesantunan, dan kesucian masyarakat Bali sebagai insan berbudaya. Barisan ini diiringi dengan gamelan gong beri. Excellencies, ladies and gentlemen, now is Gianyar Regency. Representing this rich heritage, Gianyar this time presented by Ubud District. And the procession begins with an emblem bearer, a beautiful young woman wearing the elegant payas madya costume. Following this charming of joget bagus Gianyar and truna-truni Gianyar, dressed in payas agung. Gianyar's signature ceremonial costume, payas agung, is not just attire; it is a symbol of beauty. And this segment is accompanied by the majestic gong beri ensemble. Suasana kesucian pada pet ayah kali ini juga dapat dirasakan dengan ditampilkannya barisan ukur rangga yang terdiri atas umbul-umbul, kober, bebantrangan, kain kabut, dan Ladies and gentlemen, the atmosphere of San City is further elevated with a line of ukulele, including umbul-umbul, vertical flag, kober, bebantrangan, spear, payung pagut, and tedung agung, secret umbrella, accompanied by the reverend sounds of the Kalagunur Gamelan. And adding another layer of traditional beauty is the group of women carrying gebogan, or towering suit of rain, escorted by the melodious tones of Angklung Gamelan. With its major aesthetic sensibilities, Gianyar has produced many monumental works. Kabupaten Gianyar dengan pengalaman estetikanya yang sudah matang telah banyak melahirkan karya monumental. Salah satunya adalah tari legong gaya Peliatan yang pernah menjadi ikon misi budaya Bali di Paris Expo pada tahun 1931. Misi budaya ini selain mengenalkan seni dan budaya Bali, juga sebagai pintu gerbang masuknya pariwisata ke Bali. Pada kesempatan ini di Kapet Ayel Kabupaten Gianyar membawakan 3 jenis tari legong, yakni legong jogo, legong lasem, dan legong semarandana sebagai sajian tari khas Kabupaten Gianyar. Ladies and gentlemen, with its nature of aesthetic sensibilities, Gianyar has produced many monumental works. One of its most notable contributes is the Legong Peliatan dance, which served as the icon of Bali's cultural mission to the 1931 Paris Expo. The cultural mission not only introduced Balinese arts, but also opened the door for tourism development in Bali. And for this year's Pet Air, Gianyar presents 3 types of Legong dances: Legong Jobok, Legong Lasam, and Legong Semarandana. And each dance represents Gianyar artistic legacy.
Selain sebuah tradisi unik yang berasal dari desa Singakerta Ubud, tradisi ini merupakan rangkaian dari upacara pengukuhan, yakni sehari sebelum Hari Raya Nyepi yang dilaksanakan saat sandikala atau menjelang malam. Tradisi ini adalah tradisi saling melempar obor dari sabut kelapa yang dibakar dengan melibatkan masyarakat desa. Tradisi silat sambut ini memiliki nilai-nilai spiritual dan persatuan antar warga. Selain itu, silat sambut juga dipercaya sebagai bentuk simbolis untuk mengusir roh jahat serta menyucikan diri dan lingkungan dari pengaruh negatif. Tradisi ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menyaksikan kearifan lokal Bali yang syarat akan makna luhur. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, highlighting the potential of traditional village, Gianyar features one of its unique tradition known as silat sambut. This ritual comes from Desa Singakerta Ubud and is part of the penggerupukan ceremony held the night before Nyepi Day during the twilight hours or sandikala. Sebagai sajian pemungkas Duta Pet Ayu Kabupaten Gianyar menampilkan garapan kreasi tematik yang bertutur kisah lahirnya Desa Singakerta Kecamatan Ubud dengan judul Singa Ambara Kerta. Dalam garapan ini dikisahkan dua penguasa besar kerajaan yang ada di Bali, yaitu Kerajaan Sukawati dan Kerajaan Mengui. Pertemuan antara dua tokoh besar ini meskipun diawali dengan terjadinya konflik, namun konflik dapat diselesaikan secara damai dengan kesepakatan pembagian wilayah yang ditandai dengan membentangi Sungai Ayung yang membagi dua, yakni wilayah barat dan timur sungai. Dengan demikian kedua belah pihak menerima dengan lapang dada, sehingga tempat terjadinya peristiwa itu kemudian disebut dengan nama Singakerta yang bermakna dua sosok raja yang bijaksana yang melahirkan kesejahteraan dan kedamaian bagi rakyatnya. Nama Jokorda Gede Karang, keturunan Daun Sukawati yang dikejutkan oleh serangan dari pasukan I Gusti Ngurah Bijabun yang menyerang bagai badai tanpa berita. Hal ini terjadi atas perintah dari Raja Mengui agar menyingkirkan Jokorda Gede Karang yang dianggap membahayakan. Maka dilancarkan serangan yang seolah sungguh-sungguh, namun sejatinya adalah taktik penyelamatan Jokorda Gede Karang. Datanglah para dayang untuk menyambut Jokorda Gede Karang bersama istrinya, Gusti Ayu Rayu, anak dari Gusti Ngurah Bijabun yang diloloskan ke arah timur laut. Demi menghindari ancaman nyawa, maka Jokorda Gede Karang berpamitan kepada istrinya. Dengan mata yang menyiram bara,
dan dada yang disirami keyakinan. Pada akhirnya, Cokorda Gede Karang berangkat menuju Bukit Unggaran untuk bertapa memohon anugerah kepada Yang Widi. Langkah demi langkah perjalanan Cokorda Gede Karang diiringi oleh pasukan setianya yang lengkap dengan persenjataannya. Akhirnya, dalam keheningan dan keteguhan dalam bertapa, datanglah cahaya dari Ambara. Cokorda Gede Karang akhirnya memperoleh anugerah berupa sebilah tombak sakti yang bernama Tombak Lintang Kukus. Laksana Garuda yang turun dari langit, Cokorda Gede Karang kembali dengan semangat membara menyerang pasukan Mengui. Ketika tombak lintang kukus itu dihunus, angin kencang pun melanda dan pasukan Mengui porak-poranda lari tunggang langgang sebelum mereka sempat bertempur. Melihat kejadian yang sangat luar biasa itu, akhirnya Raja Mengui turun tangan langsung untuk menyelidiki, dan di tempat itulah beliau bertemu dengan Cokorda Gede Karang yang membawa senjata tombak lintang kukus yang sangat sakti. Di sanalah akhirnya Raja Mengui tidak melakukan peperangan karena tidak akan menemukan titik menang maupun kalah. Demi keselamatan rakyat, akhirnya Raja Mengui dan Cokorda Gede Karang melakukan mediasi dan tercapailah sebuah kesepakatan damai untuk membagi wilayah. Sebelah barat Sungai Ayung menjadi milik Raja Mengui dan sebelah timur Sungai Ayung menjadi milik Cokorda Karang, dan nama tempat itu bergema sepanjang zaman bernama Singakerta. Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Jiang.